Dewa Perang Ye Shikai. Bab 33. Sebagai pemandu belanja profesional, mengingat setiap pelanggan adalah fungsi pekerjaan dasar, untuk meningkatkan jumlah pelanggan tetap, terutama bagi pemandu belanja di toko pakaian kelas atas. Setiap kali pakaiannya berhasil terjual, mereka bisa mendapat komisi yang cukup besar. Terakhir kali, Ye Shikai dan Su Qingyu langsung membeli jas senilai lebih dari 80.000 yuan di sini, jadi pemandu belanja juga memberikan perhatian khusus kepada Ye Shikai. Tanpa diduga, dia datang lagi kali ini, tetapi kali ini bukan Su Qingyu, melainkan Luo Shiki. Su Qingyu adalah salah satu dari 4 wanita tercantik di Yanjing. Dia begitu cantik sehingga dia bisa membuat ikan tenggelam ke dasar air dan angsa jatuh ke tanah. Tentu saja, panduan belanja mengingat keindahan tingkat ini. Jadi ketika dia melihat Luo Shiki, sedikit keraguan melintas di matanya, lalu dia tersenyum penuh pengertian pada Ye Shikai, seolah berkata, "Aku mengerti." Ye Shikai merasa malu. Dapat dikatakan bahwa apakah dia menemani Su Qingyu terakhir kali atau Luo Shiki kali ini, semuanya atas dasar sukarela. Luo Shiki berkeliling toko beberapa kali, lalu memilih jaket anti angin hitam Armani untuk Ye Shikai, lalu menyerahkannya kepada Ye Shikai, "Ini, cobalah." Ye Shikai tidak menolak dan tidak pergi ke ruang ganti. Ia langsung mengenakan pakaiannya, mengenakan kemeja putih di dalam, yang dengan sempurna menonjolkan bentuk tubuhnya yang tinggi dan tegap. Dengan wajahnya yang tampan dengan sudut dan ujung yang tajam, Ye Shikai langsung menjadi pusat perhatian. Gadis di sebelahnya tampak gembira, seakan-akan dia baru saja melihat dewa laki-laki. Ukuran pakaiannya pas, tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Saya benar-benar tidak tahu apakah Luo Shiki memiliki mata yang tajam atau telah melakukan penelitian sebelumnya. Sementara gadis-gadis di dekatnya mengelilingi Ye Shikai dan menanyakan nomor teleponnya, Luo Shiki membayar tagihan, lalu melangkah maju dan meraih lengan Ye Shikai di tengah tatapan iri dan cemburu para gadis. Ketika gadis-gadis itu melihat Luo Shiki menatap mereka lagi, mereka kehilangan kesabaran. Lagi pula, dibandingkan dengan Luo Shiki, mereka hanya manusia biasa, dan si bebek buruk rupa hanya bisa merasa tidak berdaya saat melihat angsa putih. "Kamu terlihat sangat cantik mengenakan gaun itu." Luo Shiki menyandarkan kepalanya ke lengan Ye Shikai dan mengusapnya lembut, tampak seperti burung kecil, persis seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Ye Shikai tidak tahan lagi. Lagi pula, dia dan Luo Shiki tidak memiliki banyak kesamaan. Dia masih sangat penasaran dan bertanya mengapa Luo Shiki menyukainya. Mungkinkah dia memang terlalu tampan? "Ayo pergi makan malam." Luo Shiki menunjuk ke sebuah restoran Cina di depan dan berkata. Ye Shikai tidak mengatakan apa-apa dan hanya setuju. Lagi pula, dia masih ingin tahu mengapa Luo Shiki tahu tentang hubungannya dengan Su Qingyu. Setelah memasuki restoran, mereka berdua kembali menjadi pusat perhatian semua orang, terutama beberapa pria gay. Melihat sosok jahat dan wajah malaikat Luo Shiki, mereka semua tertarik padanya. Keduanya menemukan tempat duduk dan duduk. Luo Shiki melihat menu yang diserahkan pelayan, melambaikan tangannya, dan langsung memesan lebih dari selusin hidangan dan sebotol anggur merah. "Kami baru saja berbelanja dan makan. Sekarang, bukankah seharusnya kau memberitahuku bagaimana kau tahu tentang aku dan Su Qingyu?" Fokus Ye Shikai selalu ada di sini. Jika Luo Shiki menceritakan hal ini kepada orang lain, pasti akan menimbulkan sensasi besar. "Cek, biasanya aku sangat sibuk. Aku baik hati mau menemanimu berbelanja hari ini, tapi kamu tidak sabaran sekali." Bibir Luo Shiki sedikit melengkung, dengan ekspresi kesal di wajahnya. Sebagai bos dunia bawah tanah, tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepadanya seperti ini. Dia mengeluarkan ponselnya dari tasnya, membuka album foto, dan melemparkan ponsel itu ke Ye Shikai sambil berkata, "Lihat sendiri." Ye Shikai membuka album foto dan melihat bahwa bangunan di foto itu adalah komunitas Lisi, dan dia membuka pintunya. Ada juga foto Su Qingyu yang membuka pintu untuk perbandingan. Ada juga selusin foto dirinya meninggalkan rumah untuk bekerja di pagi hari. Pantas saja Luo Shiki mengetahui bahwa dia dan Su Qingyu sudah menikah. Siapapun yang bisa tidur di rumah presiden setiap malam dan pergi bekerja di pagi hari pastilah keluarga presiden. Apa yang terjadi? Wanita bernama Su Qingyu itu ternyata memelihara seorang gigolo. Aku tidak menyangka bahwa si cantik sedingin es di Yanjing punya kebiasaan seperti itu. Luo Shiki tersenyum tipis. "Kamu." Ye Shikai sedikit marah. Kalimat ini tidak hanya menyebutnya gigolo, tetapi juga menghina Su Qingyu. Dia tidak dapat menoleransi hal itu. "Jangan marah, aku hanya bercanda. Aku benar-benar menyukaimu."
Ini tidak ada hubungannya dengan Su Qingyu. Luo Shiki berkata sambil menyesap anggur merah di depannya. Kenapa kau? Nona, Tuan, permisi, ini hidangan yang Anda pesan. Seorang pelayan tiba-tiba menyela Ye Shikai, sambil memegang sepiring hidangan di tangannya, silakan taruh di atas meja. Luo Shiki menunjuk ke kursi kosong di atas meja. Karena banyaknya hidangan yang dipesan, meja yang awalnya tidak kecil, menjadi agak sesak. Tiba-tiba, Ye Shikai merasakan krisis, seolah-olah ada binatang buas yang menyergapnya. Ini adalah indera keenam yang terbentuk dari bertahun-tahun hidup di ambang kematian, yang telah membantu Ye Shikai lolos dari bahaya berkali-kali. Melihat tangan kanan pelayan itu yang agak tidak wajar, Ye Shikai mengerutkan kening, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia berteriak, hati-hati. Pada saat yang sama, sebuah pistol tiba-tiba muncul di tangan kanan pelayan itu, dan dia menembak Luo Shiki. Ye Shikai tiba-tiba menerkam ke arah Luo Shiki. Sialan, cepatlah. Pria bersenjata itu menembak sangat cepat dan jelas merupakan pembunuh profesional. Untungnya, sebagai salah satu dewa utama, Hades sangat cepat sehingga orang biasa tidak dapat membayangkannya. Dalam sekejap, Ye Shikai muncul di depan Luo Shiki. Peluru itu langsung mengenai bahunya. Ye Shikai tidak peduli dengan luka itu dan langsung meninju jantung si pembunuh. Pembunuhnya terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Apakah kamu baik-baik saja? Luo Shiki tertegun sejenak sebelum akhirnya tersadar. Apa yang terjadi tadi terjadi terlalu cepat. Suara tembakan, tertembak, dan terlempar, semua terjadi nyaris dalam sekejap. Melihat luka tembak di bahu Ye Shikai, dia tidak mempedulikan hal lain dan langsung memeluk tubuh Ye Shikai. Wajahnya sangat cemas, seperti seorang gadis kecil yang kehilangan orang tuanya. Aku baik-baik saja, ayo cepat pergi. Ye Shikai mengerahkan kekuatan internalnya untuk menghentikan pendarahan dari luka tembak. Itu hanya luka tembak biasa. Bagi orang yang memiliki kekuatan internal, luka derajat ini dapat disembuhkan dalam 2 hari. Saat mengatakan ini, Ye Shikai meraih lengan Luo Shiki dan berlari menuju pintu bersama kerumunan yang panik. Oh tidak, ada pembunuh lainnya. Berbeda dengan orang-orang yang sedang mengungsi ke pintu, Ye Shikai melihat beberapa orang yang tampak seperti pejalan kaki berjalan ke arahnya dan Luo Shiki melawan arus orang. Jelaslah bahwa ada lebih dari satu pembunuh. Ye Shikai menggendong putri Luo Shiki dan berlari ke kamar kecil. Karena Luo Shiki ada di sisinya, dia tidak berani membuat gerakan besar apapun karena takut menyakitinya secara tidak sengaja. Meskipun dia tidak tahu apakah para pembunuh ini datang untuknya atau Luo Shiki, mereka menembak langsung ke distrik komersial yang ramai, menunjukkan bahwa mereka tidak akan menyerah sampai mereka mencapai tujuan mereka. Melihat aksi mereka terbongkar, beberapa pembunuh mengeluarkan pistol di tangan mereka dan menembak ke arah Ye Shikai. Ye Shikai mengerahkan tenaga dalamnya dan menembak begitu cepat hingga meninggalkan bekas. Sesampainya di pintu toilet wanita, Ye Shikai menurunkan Luo Shiki dan berkata, kamu bersembunyi di dalam. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Tidak. Luo Shiki menjerit, memeluk lengan Ye Shikai erat-erat, dan berkata, dimanapun kamu berada, aku akan ada di sana. Ada ekspresi tekad di wajahnya. Bab 34. Melihat ekspresi tekad Luo Shiki, Ye Shikai merasa tergerak dalam hatinya, tetapi para pembunuh itu berjarak kurang dari 20 meter dari mereka. Sekarang bukan saatnya untuk memerankan kembali adegan mengharukan dari Titanic. Ye Shikai hanya mendorong Luo Shiki dan menutup pintu rapat-rapat. Tidak peduli apakah para pembunuh ini menargetkan Luo Shiki atau dirinya sendiri, selama keselamatan Luo Shiki terjamin, dia bisa melepaskannya sepenuhnya. Menatap pintu yang tertutup rapat, jejak kekejaman muncul di wajah Ye Shikai, dan matanya terasa dingin. Para pembunuh mengangkat pistol mereka dan puluhan peluru langsung ditembakkan ke arah Ye Shikai. Ye Shikai mengetukkan jari kakinya dan menghilang seketika. Para pembunuh itu tertegun dan kemudian menjadi sedikit berhati-hati. Orang-orang yang sering berada di ambang hidup dan mati segera bereaksi dan menyadari bahwa mereka telah bertemu dengan pria tangguh. Beberapa orang bergerak maju dalam satu tim, mencari Ye Shikai kemana-mana. Apakah kamu mencari aku? Suara dingin terdengar di telinga seorang pembunuh, dan si pembunuh buru-buru membalikkan senjatanya. Tiba-tiba, Ye Shikai mengulurkan tangan besar dan mencengkeram pergelangan tangan si pembunuh dengan erat. Dengan gerakan memutar, dia langsung merampas pistol si pembunuh. Para pembunuh lainnya hampir tanpa sadar melepaskan tembakan, namun hanya mengenai bayangan Ye Shikai. Beberapa pembunuh terkejut. Orang aneh macam apa ini? Dia bahkan dapat bergerak seketika.
Bang, terdengar suara tembakan di sudut restoran, dan seorang pembunuh terjatuh. Peluru itu mengenai tepat di tengah alisnya. Setelah itu, suara tembakan terus terdengar dari seluruh restoran. Setiap kali ada tembakan, si pembunuh terjatuh ke tanah, dan tanpa kecuali, semua itu berada di tengah alisnya. Yesike bagaikan dewa kematian, muncul dan menghilang di mana-mana, dan setiap kali dia muncul, dia akan merenggut nyawa seseorang. Para pembunuh yang tersisa menjadi semakin ketakutan dan mereka menembak secara acak dengan senjatanya. Mereka bahkan tidak bisa melihat orangnya, jadi bagaimana mereka bisa menembak? Lambat laun, suara tembakan di restoran itu semakin jarang terdengar. 4, 3, 2, 1, dan pembunuh terakhir berdiri di sana dengan linglung, tubuhnya gemetar tak terkendali, wajahnya penuh ketakutan, berharap ia dapat segera meninggalkan restoran itu. Cara mati yang paling mengerikan bukanlah terbunuh secara tiba-tiba, tetapi menyaksikan kematian datang dengan mata kepala sendiri. Sambil menunggu kematian, jantung hampir kolaps. Pada saat ini, gangguan apapun akan menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan garis pertahanan psikologis. Yesike tidak menembak secara langsung. Akan mudah baginya untuk menembak langsung, tetapi dia ingin menjaga seseorang tetap hidup sehingga dia dapat bertanya siapa yang mengirim para pembunuh ini. Dalam sekejap, Yesike bergerak ke belakang si pembunuh dan menendangnya. Tangannya yang besar mencengkeram leher si pembunuh seperti penjepit baja dan berkata, "Katakan padaku, siapa yang ingin kau bunuh di sini?" Pembunuhnya tetap diam. Yesike mengeluarkan pistolnya dan melepaskan 2 tembakan ke paha si pembunuh. Dia lalu menginjak luka itu dengan keras. "Ah!" Pembunuhnya berteriak seperti babi yang sedang disembelih. Wajahnya menjadi pucat. "Aku akan beritahu kau, aku akan beritahu kau." Pada akhirnya, si pembunuh tidak dapat menahan rasa sakitnya dan berkata dengan lemah, "Kami diperintahkan untuk membunuh Luo Shiki. Siapa yang mengirimmu ke sini?" "Ya." Sebelum si pembunuh bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah cahaya terang tiba-tiba menyala di luar jendela restoran. "Oh tidak, ada penembak jitu." Yesike segera mundur selangkah. Dengan suara, "Bang!" seberkas cahaya putih langsung menembus kaca dan mengenai kepala si pembunuh. Yesike menghela napas, "Sialan, bajingan ini benar-benar membunuh orang untuk membungkam mereka." Yesike memandangi gedung tinggi di luar jendela. Seperti yang diduga, penembak jitu itu sudah mundur. Yesike ingin mengusir dan menangkapnya, tetapi saat dia mengira Luo Shiki masih ada di sini, dia mengurungkan niatnya. Tidak lama kemudian, polisi tiba di tempat kejadian. Baku tembak terjadi di distrik komersial ibu kota China. Ini bukan masalah kecil, dan banyak polisi khusus dan polisi anti-huru-hara bersenjata lengkap tiba. Yesike membuka pintu toilet, dan Luo Shiki melompat keluar, meninju dada Yesike dengan sepasang tangan merah muda, dan berteriak, "Yesike, kamu bajingan." Luo Shiki memeluk pinggang Yesike erat-erat, air mata mengalir di wajahnya seperti manik-manik yang talinya putus. Berapa banyak orang yang akan terkejut jika mereka melihat bahwa Ratu Dunia Bawah yang berdarah dingin memiliki sisi yang begitu lembut. "Baiklah, aku baik-baik saja." Yesike menepuk bahu Luo Shiki dengan lembut dan menghiburnya. Dia tidak menyangka bahwa dia baru bertemu dengannya beberapa kali dan mereka telah mengalami krisis hidup dan mati bersama. "Di mana para pembunuh itu?" Luo Shiki bertanya setelah dia sadar. "Aku membunuh mereka semua." Yesike berkata dengan santai, sambil menunjuk jarinya tidak jauh. Melihat mayat-mayat tergeletak di tanah, Luo Shiki juga terkejut. Sebagai ratu bawah tanah, dia telah melihat berbagai macam karakter yang kejam, tetapi seseorang yang dapat membunuh selusin pembunuh dengan mudah hanyalah seorang aneh. "Kami polisi, angkat tangan." Pada saat ini, sekelompok polisi khusus bersenjata lengkap juga bergegas masuk. Ketika mereka melihat si pembunuh tergeletak tak bernyawa di tanah, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. "Siapa yang melakukan ini?" Seorang polisi terkemuka memandang Yesike yang berdiri di samping dan bertanya. Yesike tampak meremehkan dan berkata dengan tenang, "Aku yang melakukannya. Orang-orang ini adalah pembunuh. Aku membunuh mereka semua." Petugas SWAT bahkan lebih terkejut setelah mendengar ini. Bukankah lebih berbahaya jika seseorang dapat dengan mudah membunuh lebih dari selusin pembunuh? "Tuan, silakan kembali bersama kami dan bekerja sama dalam penyelidikan ini. Dan Nyonya, silakan kembali juga bersama kami." Petugas polisi khusus itu memandang Luo Shiki di samping Yesike dan berkata. Di kantor polisi, Yesike duduk di kursi interogasi dengan 2 polisi berwajah serius di depannya. "Nama?"
Kamu Sikai. Jenis kelamin. Pria. Bagaimana kamu mengalahkan para pembunuh itu? Tentu saja saya mengambil senjata mereka. Kalau tidak, masuk dengan tangan kosong sama saja dengan hukuman mati. Senjata itu ada di tangan si pembunuh, bagaimana kamu mengambilnya? Yesike mencibir dan berkata dengan tenang, karena aku hebat. Kamu. Polisi itu ragu-ragu dan mendengus. Tiba-tiba, pintu ruang interogasi terbuka. Dua polisi melihat pendatang baru itu dan berdiri dengan hikmat. Kapten. Tuan Ye, kita bertemu lagi. Yesike mendongak dan melihat bahwa orang yang datang tidak lain adalah Lindong, yang ditemuinya terakhir kali di Universitas Yanqing. Kapten Lin, Anda datang tepat waktu. Lindong berbalik dan berkata dengan keras kepada kedua polisi itu, saya telah melihat rekaman kamera pengawas. Tuan Ye bertindak berani dan menghentikan para penjahat ini tepat waktu. Mengapa kalian tidak membiarkannya pergi? Kapten sudah berbicara, dan dua polisi bergegas datang untuk membukakan pintu bagi Yesike. Tuan Ye, biarkan saya membawa Anda keluar terlebih dahulu. Kapten Laolin ada di sini. Yesike berkata sambil tersenyum. Terakhir kali di Universitas Yanqing, Lindong memperhatikan bahwa Yesike dan Han Ruoyao memiliki hubungan khusus, jadi dia harus memperlakukan Yesike dengan sopan. Setelah meninggalkan ruang interogasi, Yesike melihat Luo Shiki menatapnya dengan penuh kebencian, diikuti oleh selusin pria kekar berpakaian jas. Aku berencana untuk mengeluarkanmu, tapi aku tidak menyangka wanita kecilmu sudah menolongmu. Yesike bingung dan mengikuti pandangan Luo Shiki. Seorang gadis bertubuh agak mungil tengah menatapnya sambil tersenyum. Yesike memperhatikan dengan saksama dan menemukan bahwa orang ini adalah goblin kecil Han Ruoyao. Bersambung.